Good morning. How are you today? I hope all of you good. And for today, we will learn about networking atau yang disebut dengan jaringan. Ya, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang jaringan komputer ya. Oke, jaringan komputer itu ada banyak macam yang kita pelajari, mulai dari apa itu jaringan, kemudian masih ingat yang kelas 10 kemarin tentang topologi jaringan. Kemudian pada pertemuan kali ini Bu Guru akan jelaskan juga apa saja perangkat-perangkat yang digunakan untuk jaringan ya. Dan berikutnya kita juga harus mengenal keamanan. Bagaimana caranya sih biar jaringan kita aman ya, seperti itu. Oke, kita langsung ke materi yang pertama, yaitu tentang apa itu jaringan ya. Jaringan komputer. Oke. Jaringan dan perangkat komputer. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas sedikit, hanya sedikit, banyak ya, tentang jaringan perangkat komputer. Ya, kita juga sudah tahu apa itu jaringan. Ya, jaringan adalah menghubungkan komputer lebih dari satu. Kalau terhubung maka masuk dengan jaringan. Jadi pasti yang utama untuk menghubungkan jaringan kita butuh hardware dan softwarenya ya, otomatis gandeng orangnya. Kemudian kita juga harus tahu manfaat dari jaringan tersebut untuk apa. Kita sudah bahas di kelas 10 dan kita akan mengulangi lagi. Dan Bu Guru juga akan nge-review tentang topologi jaringan yang sudah kita buat di kelas 10 kemarin ya. Jadi jaringan itu tidak hanya hardware-nya saja, tidak hanya software-nya saja, tidak hanya bentuknya saja, tapi kita harus mengenal lebih dalam tentang itu. Oke, yang pertama kita membahas tentang manfaat jaringan. Manfaat jaringan ada apa saja? Ya, yang pertama yang jelas adalah kalau kita sudah menghubungkan dengan jaringan, karena tadi sudah Bu Guru jelaskan, kalau jaringan itu menghubungkan dua komputer atau lebih ya. Tujuannya untuk apa sih menghubungkan? Yang pertama adalah kita sharing. Yang di-sharing itu apa? Yang di-sharing itu adalah mulai dari data, kemudian programnya, kemudian alat-alatnya seperti sharing printer, kemudian ya satu printer dipakai rame-rame ya. Kemudian juga kita bisa sharing speaker, semuanya ya kita bisa sharing ya. Kemudian yang kedua adalah multimedia, seperti kita komunikasi sekarang ya, karena kita menggunakan jaringan internet ya, makanya untuk komunikasi kita lebih gampang, seperti kita menggunakan Zoom pada pertemuan ya, ketika kita menggunakan Zoom kita menggunakan jaringan internet ya. Kemudian kalau kalian bicara dengan temannya yang lain atau video call ya, kemudian voice call, telepon itu menggunakan jaringan ya. Kemudian manajemen sumber daya, maksudnya manajemen itu berarti mengontrol apa saja yang bisa digunakan, mulai dari data, kemudian menggunakan juga printer tadi sudah Bu Guru katakan, kemudian apapun, misalkan satu komputer untuk pakai rame-rame bisa nggak? Bisa ya, mungkin untuk harddisknya dan softwarenya dipakai untuk sama-sama ya. Efisien dalam artinya karena tadi sudah dikatakan karena kita bisa untuk sharing, jadi misalkan kita butuh untuk nge-print itu 10 orang butuh printer nih, tapi nggak perlu beli sampai 10 printer ya, cukup satu bisa untuk pakai rame-rame ya. Waktunya juga sama, jadi misalkan kita untuk bekerja, misalkan biasa kita kirim surat ya, seperti email itu juga masuk dalam jaringan ya. Jadi kita mengirim surat, waktunya nggak perlu pakai kayak dulu kita menggunakan kuda ya, atau menggunakan merpati, sekarang sudah bisa. Otomatis karena sudah waktu dan perangkatnya berkurang, ya pasti biayanya juga pasti berkurang. Kemudian yang berikutnya adalah update. Otomatis seperti informasi yang terbaru, karena menggunakan jaringan, otomatis data-data terbaru adalah paling cepat diterima ya, paling cepat dibagi ya, tidak perlu nunggu lama. Misalkan kayak ada berita ada kemarin pembagian sembako dan seterusnya, kita cepat informasi cepat tahu ya. Begitu juga untuk pembelajaran kalian lebih cepat tahu ya. Kemudian terakhir adalah keamanan data dan hak akses. Maksudnya apa? Keamanan data itu berarti kalau misalkan kalian menggunakan jaringan, ada yang topologi jaringan kita pelajari ya sebelumnya ya. Nah, data-data itu tidak untuk share umum, bisa juga dibagi. Seperti tugas kemarin kita YouTube bisa ditutup privasinya, hak aksesnya bisa ditutup, tidak untuk publik ya, kemarin kan kita itu. Oke, itu beberapa manfaat jaringan, kalian bisa cari lebihnya di internet ya, atau kalian bisa lengkapi lagi, mungkin Bu Guru ada yang kurang ya, jadi kalian bisa lengkapi lagi. Jaringan, kalian juga perlu tahu yang namanya macam-macam jaringan. Masih ingat yang kemarin kelas 10 kita belajar tentang macam-macam jaringan ya, bagi berdasarkan luas wilayahnya. Masih
Masih ingat singkatannya Bu Guru? Lawan macan. Lawan macan. Apa saja? Yang pertama adalah Local Area Network atau LAN. One-nya adalah Wide Area Network. Yang ketiga adalah Metropolitan Area Network. Dan yang keempat adalah Citizen Area Network ya. Juga Bu Guru sudah jelaskan bahwa lawan macan ini sudah diperkecil atau dipersempit ya, jadi atau digabungkan. Nah, seperti yang kita ketahui, yang paling sering digunakan adalah yang LAN untuk jaringan lokal dan internet secara besar, sedangkan virtual private itu VPN mungkin kalian sering lihat, sering tahu. Nah, ini tambahannya dia mengkoneksikan atau menghubungkan jaringan internet untuk wilayah tertentu saja, tidak semuanya, hanya wilayah kecil saja atau terbatas, tidak semua orang bisa pakai. Ya, dengan kata lain dengan metropolitan atau citizen ya, sedangkan wide itu untuk internet ya. Ya, berdasarkan media transmisinya atau macam-macam jaringannya berdasarkan cara koneksinya. Ya, di sini Bu Guru tuliskan menggunakan kabel dengan kabel atau tanpa kabel. Kalau pakai kabel dia menggunakan disebut dengan wired network atau wired network. Yang sering kalian dengar juga adalah wireless. Wireless itu artinya adalah nirkabel atau tanpa kabel. Jadi nggak pakai kabel. Nah, Bu Guru menuliskan di situ kalau pakai kabel kan ada kabel yang mungkin kalau kalian di lab lihat banyak kabel-kabel yang sering kalian Bu Guru ingatkan untuk jangan diduduin. Nah, itu kita menggunakan kabel ya. Sedangkan kalau kalian menggunakan hotspot atau wireless ya, itu tanpa kabel. Kalian biasa sudah sering menggunakan ya, menggunakan Bluetooth, kemudian infrared, gelombang radio ya. Oke, untuk topologi jaringan. Topologi jaringan kita sudah belajar kemarin di kelas 10. Nah, di kelas 10 itu kita belajar, ingat yang kita membuat menggunakan styrofoam membentuk jaringan yang akan kita buat, macam-macam topologinya. Ya, yang pertama adalah topologi yang komputer satu ke komputer yang lain, hanya satu komputer dengan komputer yang lain, berarti hanya dua komputer ya. Jadi dia langsung berhubungan, maka disebut dengan topologi pair to pair. Ya, satu dengan satu. Kemudian ada topologi yang seperti bintang ya, masih ingat ya, dihubungkan dengan switch atau hub ya, untuk ditambahkan komputer cuma langsung disambungkan ke switch atau hub ya. Dia ada pusatnya satu, kemudian nggak ada servernya bisa semua karena setara posisinya ya. Ada topologi star. Kemudian yang berikutnya lagi, nah ini topologi bus ya. Ada intinya, ada tengahnya, ada backbone-nya, garis yang di tengah yang tebal ini ya. Itu adalah topologi bus, ada backbone-nya namanya ya. Dia ada kabel yang sebagai sarana tempat jalannya data ya. Nah, kemudian bentuknya seperti mobil yang sudah Bu Guru jelaskan sebelumnya. Berikutnya topologi yang bulat ini ya. Kalau yang bulat ini namanya topologi ring atau cincin ya. Dibuka lagi catatannya yang kemarin ya, kita bagi tugas ya. Topologi cincin ya, datanya itu memiliki satu kombinasi ya, dia bentuknya ring hampir sama seperti bus ya, tapi dia menyatu jadi berbentuk lingkaran ya, tidak terputus. Kalau bus dia terputus, hanya satu backbone, sedangkan untuk ring dia backbone-nya satu yang muter ya, seperti itu. Oke, kemudian berikutnya adalah bentuknya seperti ini, ada tingkatannya. Servernya adalah yang paling atas ya, masih ingat namanya adalah tree. Yang kemarin Bu Guru ingatkan kalian, itu adalah bentuknya seperti pohon. Yang atas adalah tingkatnya paling tinggi, kemudian di bawahnya level 2, kemudian di bawahnya level 3 dan seterusnya. Jadi yang bawah itu adalah anak cucunya ya, Bu Guru ingatkan kemarin, seperti pohon keluarga ya. Kemudian kalau yang ini yang enggak banyak jaringannya, yaitu adalah topologi mesh atau web ya. Topologi mesh atau web itu adalah topologi yang menghubungkan komputer satu langsung dengan komputer yang lain, jadi tidak muter-muter dulu. Kalau tadi kalian lihat yang di star, di bus dia ada lewat dulu, dia kalau yang mesh atau web ini dia enggak ya, dia langsung menghubungkan ke langsung ya. Ya, seperti kita menggunakan jaringan internet sekarang, kita berarti menggunakan mesh atau web ya, tapi yang near kabel biasanya karena berhubungan langsung, jadi tidak muter-muter dulu ya. Dan yang terakhir ini adalah kombinasi dari topologi jaringan ya, ini disebut dengan topologi jaringan hybrid ya. Di situ ada Bu Guru gambarkan, di situ gambarnya adalah topologi jaringan
bus di-combine atau digabung dengan topologi star, di-combine dengan topologi ring ya. Jadi topologinya dia muter-muter semua beberapa macam atau lebih dari satu jenis ya. Kalau ring saja berarti kan satu jenis, tree aja satu jenis. Sedangkan kalau hybrid ini adalah penggabungan topologi lebih dari satu. Nah, untuk kelebihan dan kekurangan topologi ini itu adalah sudah kita jelaskan, sudah Bu Guru jelaskan di materi kelas 10 kemarin. Silakan dibuka lagi, dipelajari lagi apa kelebihan dan kekurangan masing-masing topologi jaringan ini. Oke, kita masuk ke berikutnya tentang perangkat jaringan. Perangkat jaringan itu ada apa aja sih? Ya, oke. Untuk membangun sebuah jaringan, perangkat-perangkatnya. Perangkat-perangkat jaringan, ya kita mulai dari ada hardware-nya, jelas ya, perangkat kerasnya untuk menghubungkan, kemudian harus ada software-nya. Kalau ada software bagaimana cara menghubungkannya ya. Kemudian yang terakhir ada brandware-nya. Kalau brandware kemarin kita sudah jelaskan adalah orangnya ya. Jadi kita Bu Guru kan jelaskan lagi kalau orangnya brandware tuh kemarin di kelas 10 kita sudah belajar ada apa aja sih orang-orang yang bekerja di dunia jaringan. Nah, nanti Bu Guru jelaskan lagi di bagian yang ini. Mulai dari materi yang pertama tentang perangkat kerasnya ya. Nah, perangkat kerasnya ada modem, modulator, demulator, jadi dia mengubah sinyal digital ke analog, analog digital ya. Ya, kenapa disebut modulator demulator? Karena dia mengubah sinyal yang dari kabel agar bisa dibaca oleh komputer. Begitu juga sebaliknya, komputer bisa dibaca oleh kabel, jadi bisa dihubungkan ya. Begitu atau menggunakan nirkabel pakai wireless, jadi dia membolak-balik ya, sinyalnya berubah. Jadi ketika di komputer itu digital, kemudian lari ke kabel jadi analog. Nah, begitu juga setelah sampai kabel, kemudian atau dalam bentuk sinyal nyampe ke komputer lagi, balik lagi jadi digital. Nah, seperti itu tugasnya adalah modem. Kalau LAN card itu kartu jaringan atau NIC ya, bahasa nama lainnya, atau Ethernet card ya orang biasa katakan, atau kartu jaringan biasanya. Nah, itu biasanya sudah ada langsung ditanamkan atau dipasang di PC atau di laptop kalian masing-masing ya, di komputernya. Kalau sekarang banyak yang sudah ditanamkan langsung di motherboardnya atau dipasang langsung di motherboardnya, karena sekarang semuanya membutuhkan jaringan ya, jadi tidak dibeli terpisah. Sedangkan kalau untuk komputer-komputer yang belum terpasang, biasanya bisa ditambahkan juga karena ada slotnya, ada tempatnya untuk memasang kartu jaringan ini ya. Kemudian juga kalau misalkan tidak ada, sekarang sudah ada model yang terbaru, yang terakhir adalah yang bentuk USB ya. Kemudian ada juga yang disebut dengan hub ya. Hub itu seperti tadi Bu Guru sudah jelaskan, hub atau switch, dia menyatukan ya komputer yang satu dengan komputer yang lain. Kemudian harus ada kabelnya kalau menggunakan kabel. Nah, jenis-jenis kabel ada twister pair, ada koaksial, ada fiber optik ya. Nanti ada Bu Guru tunjukkan gambarnya nanti. Ada juga yang disebut dengan konektor. Konektor itu adalah kepalanya. Nanti Bu Guru berikan contohnya ya. Dan jenis-jenis konektor itu tergantung kabelnya. Jadi kalau kalian menghubungkan kabel, ya kabel untuk VGA beda dengan kabel untuk power ya kan, seperti itu ya. Sedangkan kalau untuk jaringan, kabel konektornya juga beda. Untuk kabel UTP atau twister pair itu menggunakan RJ45. Kalau menggunakan koaksial berarti dia menggunakan BNC. Apa sih itu? Ada juga menggunakan fiber optik, bisa gunakan konektor ST ya. Nah, nanti Bu Guru tunjukkan gambarnya di sini. Dan yang terakhir adalah switch. Switch itu tugasnya hampir sama dengan hub, tapi bedanya dia datanya atau lapisannya lebih detail lagi. Oke. Nah, perangkat itu selain itu ada juga yang disebut dengan repeater. Repeater itu seperti kalau kalian di belakang sekolah ada satu pemancar untuk meningkatkan sinyal ya. Pemancar itu biasa tower yang tinggi. Kalau misalkan kalian lihat di pinggir jalan atau jika kalian jalan di mana ada tower menara yang tinggi, kemudian di atasnya itu ada kalau malam hari kalian lihat di atas itu ada sinyal atau lampu yang kelap-kelipnya, dia nyalanya bisa warna merah, nyala hidup gitu ya. Nah, itu disebut dengan repeater, biasa dipasang di situ. Tujuannya adalah memperkuat sinyal. Jadi sinyalnya itu misalkan kalau sudah melewati jarak yang cukup jauh, maka dia akan melemah. Nah, tujuannya repeater adalah memperkuat sinyal. Jadi kalau misalkan kalian lihat kalian menggunakan handphone atau menggunakan laptop atau menggunakan perangkat-perangkat digital lainnya untuk menghubungkan koneksi, kemudian sinyalnya itu turun misalkan kecil ya, atau kadang susah sinyal yang suka kalian katakan. Nah, itu karena pemancar atau repeaternya tidak berada di daerah atau wilayah yang dekat
dengan repeaternya atau pemancar atau perkuat sinyalnya enggak di dekat kalian ya. Kemudian ada yang disebut dengan bridge. Bridge itu menghubungkan menghubungkan beda topologi jaringannya yang tadi Bu Guru katakan. Kalau menggunakan topologi jaringan hybrid berarti kita harus menggunakan bridge ya. Ya, jadi mengubah jaringannya yang berbeda. Oke. Dia lebih canggih ya daripada repeater, tapi repeater sekarang itu sudah banyak digunakan menggunakan wireless ya, jadi tidak begitu terpengaruh. Dan yang terakhir adalah router. Fungsinya router adalah bisa dikombin dengan repeater ya, dia menentukan jalur jaringan yang terbaik. Jadi dia otomatis dia lebih canggih lagi ya. Oke. Nah, di sini ada Guru tunjukkan gambar-gambarnya. Kalau kita lihat ada switch sama repeater tuh beda di colokannya ya, di tampilannya. Kemudian ada network card. Nah, ini yang Bu Guru tadi katakan untuk disambung atau dipasang di CPU kalian atau di laptop kalian, itu menggunakan colokannya berbeda. Kemudian hub, ini kalian mungkin bisa lihat ada yang Bu Guru taruh banyak kabelnya ada di depan lab ya. Dan yang terakhir ada bridge dan router. Tampilannya mirip-mirip semua ya. Jadi harus berhati-hati untuk tampilannya, untuk produknya ya. Sekarang juga banyak variasi. Nah, ini adalah kabel-kabelnya, kabel UTP ya, biasa disebut kabel jaringan, itu kabel jaringan yang ada di atas ya. Nah, dipasangin dengan kabel RJ45 ya, jadi jenis kabelnya. Nah, ini lebih detailnya dulu. Nah, mulai dari kabel koaksial. Kabel koaksial ya, kabel koaksial itu seperti ini kok, dibuka ya ujungnya seperti ini. Kemudian ada twisted pair ya, atau kabel UTP-nya ya, ini pasangnya menggunakan RJ45 ada di sebelahnya. Nah, kalau RJ11 itu digunakan untuk RJ11 ini digunakan untuk kabel telepon ya. Dulu digunakan seperti itu. Sekarang sudah jarang ya dipakai ya, biasanya untuk koneksi langsung ke telepon. Sedangkan untuk fiber optik ya kabelnya lebih ribet lagi, lebih banyak kabelnya ya. Nah, untuk konektornya untuk BNC itu khusus untuk koaksial. Sedangkan kalau fiber optik itu beda lagi. Ya, tadi RJ45 sudah jelas untuk UTP ya. Oke. Untuk hardware Bu Guru jelaskan sampai di sini dulu. Nanti untuk lengkapnya kalian bisa searching lagi di internet. Materi berikutnya adalah untuk softwarenya. Kalian juga harus mengenal software. Dari untuk jaringan sendiri ya, dibagi lagi. Kalau misalkan untuk meriksa jaringan kalian pakai untuk apa, koneksinya bagaimana. Nah, jadi Guru ada contoh kasih 11 nama-namanya, ada network monitor, ada Angry IP scanner, dia mengecek jaringan ya, koneksi jaringannya, memeriksa apakah jaringan tersebut terhubung dengan baik atau tidak. Kemudian untuk mengakses internetnya juga. Nah, itu seperti tadi Guru katakan, kalian mau buat jaringan tuh buat apa sih? Nah, sekarang kalau misalkan kalian tuh lari ke internetan, berarti kan koneksi mencari data di tempat lain itu namanya menggunakan browser pasti ya. Ya, kalian harus bedakan antara browser dengan search engine ya. Kalau browser itu adalah aplikasinya, sedangkan search engine adalah websitenya. Jadi kalau kalian pakai Google, itu adalah search engine. Sedangkan kalau kalian menggunakan aplikasinya atau browsernya, biasanya menggunakan Google Chrome, bukan Google aja. Ya, ada Internet Explorer, ada Microsoft Edge ya. Kalau kalian untuk komunikasi, kalian menggunakan chatting ya, bisa gunakan Line, WhatsApp ya. Itu adalah untuk koneksi juga, butuh jaringan juga. Sosial media itu termasuk websitenya ya. Kemudian kalau untuk jaringannya, bagaimana cara menghubungkannya ya? Kalian biasanya sekarang sudah banyak menggunakan provider. Provider itu adalah perusahaan yang menyediakan layanan internet, yang menyediakan layanan jaringan internet ya. Ya, di sini ada PT Telkom Indonesia, ada Telkom Indo Pratama, ada Telkomsel. Ya, produk-produk Telkom sendiri ya, mungkin dulu ada Speedy ya, sampai sekarang masih ada Speedy. Kemudian ada XL ya. Kemudian ada Telkomsel, kalian menggunakan Simpati, kemudian Indosat ya. Fusion ini X3 ya. Kemudian Smartfren, masih banyak lagi. Nah, kalian bisa sebutkan dulu ya. Oke, itu untuk softwarenya. Nah, berikutnya kalau brandware-nya tadi Bu katakan itu dibagi menjadi orang-orang yang bekerja dalam jaringan ya. Orang-orang bekerja dalam menghubungkan ya, mulai dari administrator, orang yang mengelola, backup operator ya. Kemarin sudah menjelaskan ada usernya, ada yang remote, ada penggunanya ya, ada yang ngecek jaringannya. Kemudian kalau misalkan dalam jaringan itu
ada pendesain webnya, ya, ada desainernya, ada operatornya, ada penggunanya. Jelas penggunanya ada di semua tempat ya. Kemudian kalau software builder berarti orang yang mengembangkan softwarenya, berarti dia harus ngecek dulu sistemnya. Ya, programmernya berarti dia membangun jaringannya, operatornya mengelola, sama ya. Oke, itu Oke, untuk pertemuan kali ini Bu Guru rasa sudah cukup sampai di sini ya. Jadi untuk hardware, software dan brandware dari jaringan, saya harap kalian cukup paham ya. Dan untuk materi lengkapnya kalian bisa searching di internet, lengkapin lagi catatan kalian ya. Semoga bermanfaat yang sudah Bu Guru ajarkan pada pertemuan kali ini. Tetap jaga kesehatan ya. Jangan nakal-nakal, kondisi belum cukup kondusif, jadi kalian bersabar. Untuk sementara kita belajar via online seperti ini. Ya, pelajari baik-baik, jangan lupa jaga kesehatan, makan yang cukup, istirahat yang cukup. Oke, sampai jumpa. Salam teknologi. Dadah.